Ragnar Oratmangoen salurkan donasi bantu anak-anak di Gaza. Profil Laurin Ulrich, gelandang VfB Stuttgart yang eligible untuk perkuat timnas Indonesia, asuhan Patrick Kluivert. 7 pemain timnas Indonesia yang habis kontrak di akhir musim ini bertahan atau hijrah ke klub lain. Matthew Baker dapat sorotan dari AFC, sejajar winger Manchester United. Sukses harumkan nama timnas Indonesia, skuad Garuda siap-siap diguyur bonus. Pesan tegas Sumarji ke Kluivert, timnas Indonesia nggak usah sok-sokan total football lawan Cina. Ragnar Oratmangoen salurkan donasi bantu anak-anak di Gaza. Pemain timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen menunjukkan kepeduliannya dengan berdonasi untuk anak-anak di jalur Gaza pada momen Idul Fitri 1446 Hijriah. Pernyataan ini disampaikan melalui akun Instagram pribadinya. Pemain FC Vidender tersebut bekerja sama dengan salah satu organisasi nirlaba bernama Al-Akhirah.nl. Organisasi tersebut aktif memberikan bantuan kemanusiaan di Palestina dan Uganda. Dalam video tersebut, Ragnar Oratmangoen memang tidak hadir langsung di sana. Namun, momen keceriaan anak-anak di Gaza yang dibantu oleh Ragnar Oratmangoen diunggah melalui video di akun Instagram. Dalam videonya, Ragnar Oratmangoen berkolaborasi dengan Al-Akhirah.nl. Pemain 27 tahun tersebut memberikan banyak hadiah untuk para anak-anak di Gaza selama momen Idul Fitri. Hadiah yang dimaksud adalah permen, minuman, dan berbagai kegiatan di hari Lebaran di Gaza. Harapannya, hadiah tersebut dapat meringankan rasa sakit dan dapat mengembalikan kebahagiaan anak-anak di Gaza. Berkolaborasi dengan Ragnar Oratmangoen, kami berhasil menyelenggarakan hari istimewa untuk anak-anak di Gaza. Meskipun mereka dalam situasi sulit pada hari kedua Idul Fitri ini, tulis akun Instagram alakhirah.nl dalam unggahan videonya. Kami menyediakan hadiah, permen, minuman, dan kegiatan pada hari istimewa ini. Dengan harapan dapat meringankan rasa sakit dan membuat mereka kembali merasakan kebahagiaan menjadi anak-anak. Kami berterima kasih kepada saudara kami tercinta Ragnar Oratmangoen atas kontribusi dan dukungannya. Dan berharap dapat berkolaborasi lebih lanjut di masa mendatang. Lanjutnya, unggahan tersebut mendapatkan sambutan positif dari warganet. Sebelum Idul Fitri, Ragnar Oratmangoen sempat melakoni tugas negara bersama Timnas Indonesia. Pada bulan Maret 2025, Timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain. Profil Laurin Ulrich, gelandang VfB Stuttgart yang eligible untuk perkuat Timnas Indonesia, asuhan Patrick Kluivert. Sejauh ini, yang pasti PSSI belum ada sinyal memperlihatkan ketertarikan menaturalisasi pemain berusia 20 tahun tersebut. Namun, fakta ia bisa membela Garuda jelas menarik perhatian para pencinta sepak bola tanah air. Ya, nama Ulrich tengah viral di media sosial karena memiliki peluang membela timnas Indonesia. Pemain asal Jerman itu memiliki kaitan dengan Indonesia karena sang kakek dari pihak ayahnya diketahui lahir di Indonesia. Berdasarkan laporan dari akun Instagram @football.indonesiaa, kakek Ulrich diketahui lahir di Surabaya pada masa Hindia Belanda. Jadi, jika PSSI berminat menaturalisasi Ulrich, peluangnya berhasil sangat besar. Laurin merupakan pesepak bola dari Jerman yang mempunyai darah keturunan Indonesia dari kakek sisi ayahnya. Kakek pihak ayahnya lahir di Surabaya semasa zaman Hindia Belanda. Saat ini Laurin hanya memegang paspor Jerman, tidak ada paspor Indonesia, bunyi laporan akun @football.indonesiaa dikutip Rabu, 2 April 2025. Ulrich sendiri dinilai bisa menambah variasi dan kekuatan Garuda. Apalagi, tak seperti sebelum-sebelumnya yang berasal dari Belanda, Ulrich merupakan pemain keturunan dari Jerman. Sejak awal berkarir di dunia sepak bola, Ulrich diketahui sudah di Jerman. Ia merupakan pemain jebolan Akademi TSG Natheim dan baru pindah ke Akademi Stuttgart pada 2016 silam. Ulrich pernah dipinjamkan ke klub Jerman lainnya, yakni SSV Ulm Juli 2024 dan kembali Desembernya. Per 1 Januari 2025, Ulrich pun dipercaya bermain bersama VfB Stuttgart 2 yang berkompetisi di kasta ketiga Liga Jerman.
Untuk masalah timnas, Ulrich sejauh ini belum pernah dipanggil timnas Jerman senior. Hanya saja ia sudah beberapa kali bermain untuk timnas Jerman kelompok umur. Seperti timnas Jerman U16, U17, U18, hingga U19. 7 pemain timnas Indonesia yang habis kontrak di akhir musim ini bertahan atau hijrah ke klub lain. Musim 2024-2025 tinggal menyisakan beberapa pekan lagi. Mei umumnya jadi bulan penutup kompetisi domestik di sejumlah negara. Lalu, siapa saja yang kontraknya bakal habis setelah musim 2024-2025 tuntas? Jordi Amat hijrah ke Malaysia bersama Johor Darul Takzim pada pertengahan 2022. Dirinya direkrut selama 3 musim sampai akhir 2025. Usianya sudah menginjak 33 tahun. Kesempatan bermainnya kini sudah jauh menurun pada musim ini bersama klub dan timnas Indonesia. Belum ada perkembangan terkini mengenai masa depan ex-pemain Swansea City tersebut. Sadil Ramdhani sudah direkrut oleh Sabah FC sejak awal 2021. Sampai tulisan ini dirilis, kontrak Sadil Ramdhani masih berlangsung sampai Mei 2025. Belum ada kabar soal masa depan Sadil Ramdhani di klub asal Malaysia tersebut. Jika kontraknya tidak diperpanjang, bukan tidak mungkin pemain 26 tahun tersebut banyak dicari oleh klub-klub Liga 1 Indonesia. Elkan Bagot resmi dipinjamkan ke Blackpool untuk musim 2024 sampai 2025. Kebersamaan Elkan Bagot dengan Ipswich Town berlangsung sampai Mei 2025. Namun, sang pemain juga belum jelas masa depannya usai kontraknya habis bersama Ipswich Town. Ronaldo Kuateh, pemain asal Indonesia, Ronaldo Kuateh tampil sebagai starter saat Muang Thong United melawan Muang Trang United pada Rabu, 30 Oktober 2024. Ronaldo Kuateh juga jadi salah satu pemain yang bergabung dengan Muang Thong United. Belum jelas kontrak Ronaldo sampai kapan dengan Muang Thong United, tetapi saat ini ia tengah dipinjamkan bersama klub kasta kedua Liga Thailand, Mahasaraham SBTFC. Masa peminjaman Ronaldo bakal berlangsung sampai 30 Juni 2025 dan belum jelas apakah masa peminjamannya akan tetap berlanjut atau tidak. Justin Hubner bergabung dengan tim akademi Wolverhampton Wanderers sejak 2020. Sampai saat ini, Justin terikat kontrak sampai 30 Juni 2025. Namun, Justin Hubner masih belum berhasil menembus barisan tim inti Wolverhampton Wanderers. Dirinya masih berkutat di tim U21 Wolverhampton Wanderers sampai tulisan ini dirilis. Masa depan dari pemain berusia 21 tahun tersebut masih mengandung misteri. Tom Hay jadi pemain yang paling mentereng dalam daftar ini. Pemain 30 tahun tersebut bergabung dengan Almere City pada awal 2024-2025. Namun, dirinya hanya direkrut sampai 30 Juni 2025. Meski penampilannya cukup impresif sepanjang musim ini, belum jelas masa depan pemain kelahiran Amsterdam tersebut. Rafael Struijk. Pemain 22 tahun tersebut memutuskan hijrah ke Brisbane Roar di Australia usai tidak mendapatkan menit bermain di ADO Den Haag. Sayang, dirinya juga tak kunjung mendapatkan menit bermain di Australia. Kontraknya pun hanya berlangsung selama semusim atau berakhir pada 30 Juni 2025. Belum diketahui bagaimana masa depan Rafael Struijk usai menyelesaikan musim 2024-2025 bersama klubnya. Matthew Baker dapat sorotan dari AFC, sejajar winger Manchester United. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) merilis 16 nama yang masuk daftar pemain kunci kontestan Piala Asia U17 2025. Piala Asia U17 2025 akan digelar mulai 3 sampai 20 April di Arab Saudi. Dari Asia Tenggara hanya 3 perwakilan, yakni Timnas U, 20 Indonesia, Thailand, dan Vietnam.
16 tim akan bersaing ketat dan mereka yang lolos dari fase grup akan berlaga di Piala Dunia U17 2025. Matthew Baker jadi pemain yang mendapatkan sorotan khusus dari AFC. Pemain asal Melbourne City U18 ini merupakan salah satu sosok kunci di Garuda Asia. Dia sudah bermain dalam 4 laga dan memberikan kontribusi 1 gol. Aksinya di sektor bek kiri timnas akan dinantikan dan diharapkan bisa menjadi pembeda di lapangan. Matthew Ryan Baker akan mengandalkan pengalamannya di A-League untuk membawa timnya lolos. Pemain bertahan ini berperan penting dalam membantu Indonesia mencatatkan 3 clean sheet dalam kampanye kualifikasi. Tulis rilis di laman AFC. Baca juga, Nova Arianto minta timnas U17 Indonesia tak takut lawan Korea Selatan. Menariknya, selain Matthew ada Silva Mexes, Thailand, dan Le Huy Viet An, Vietnam yang juga mendapatkan sorotan. Mexes merupakan pemain masa depan Thailand dan saat ini sedang menempa diri di Akademi Manchester United. Dia datang untuk menjemput caps perdananya di Gajah Perang Muda. Bersama MU, dia bermain sebagai penyerang untuk sektor winger kiri. Bintang Akademi Manchester United, Silva Mexes, akan tampil untuk The Young Elephants. Sebagai putra dari legenda Wales, Robert Earnshaw, Mexes akan sangat ingin membuat kesan yang kuat, ungkap AFC. Sukses harumkan nama timnas Indonesia, skuad Garuda siap-siap diguyur bonus. Indonesia menang atas Bahrain di laga lanjutan grup C babak BK ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia membuat para pemain Garuda berpotensi diguyur bonus besar. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Ketum PSSI Erick Thohir. Ya, PSSI tengah menyiapkan bonus untuk para pemain karena berhasil membuat nama timnas Indonesia mendunia usai menang 1-0 atas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Apalagi, kemenangan itu begitu penting karena menjaga asa Garuda ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Erick mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto mendukung sepak bola Indonesia. Bahkan, orang nomor 1 di tanah air itu siap memberi bonus sebagai apresiasi mereka dalam memperjuangkan kemajuan sepak bola Indonesia. Ada diskusi khusus antara Pak Presiden dan Mensesnek dengan saya. Nanti saya laporkan ke Menpora mengenai terobosan-terobosan pemerintah ke depan untuk bagaimana apresiasi pemain diaspora ataupun pemain timnas kita yang sudah berkorban untuk nama besar bangsa kita, kata Erick. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengungkapkan Presiden Prabowo mengatakan selalu berada di belakang pemain. Artinya, ia selalu mendukung mereka apapun hasilnya karena telah berjuang keras. Pak Presiden datang ke hotel tempat langganan timnas. Bapak Presiden datang ketemu seluruh pemain, dia bilang, saya berada di belakang kalian, apapun hasilnya. Karena saya tahu tidak mudah, tapi inilah komitmen kita sebagai bangsa harus bersatu. Beliau sampaikan langsung, ujar Erick. Selain itu, Erick juga mengungkapkan bahwa seluruh pihak harus bersatu mendukung kemajuan sepak bola Indonesia, terutama dalam mendukung timnas Indonesia yang sedang berjuang lolos ke Piala Dunia 2026. Pertandingan ke depan antara Cina dan Jepang itu tak mudah. Kita harus punya 3 poin minimal. Tentu tergantung dari hasil tim lain untuk kita bisa apakah rank 3 atau 4 dan kita masuk round 4, tuturnya. Selanjutnya, timnas Indonesia tinggal menyisakan 2 laga lagi. Kedua laga itu adalah menyambut Cina di SUGBK 5 Juni 2025 dan bertandang ke markas Jepang 10 Juni 2025. Andai bisa memetik 3 poin dari 2 laga tersisa itu, maka timnas Indonesia setidaknya berpeluang lolos ke babak keempat kualifikasi. Tanpa Tristan Ibrahim, timnas U17 Indonesia tetap percaya diri bertarung di Piala Asia U17 2025. Timnas U17 Indonesia tetap percaya diri menghadapi persaingan di ajang Piala Asia U17 2025 meski Tristan Ibrahim dipastikan absen dari skuad akhir. Di turnamen ini, tim berjulukan Garuda Asia tergabung di grup C dengan Korea Selatan, Afghanistan, dan Yaman.
Tim asuhan Nova Arianto bakal membuka turnamen dengan melawan Korea Selatan pada 4 April 2025. 3 hari kemudian, Timnas U17 Indonesia menghadapi Afghanistan. Pada 10 April 2025, Timnas U17 Indonesia bakal berjumpa Yaman di laga terakhir fase grup. Namun, tim asuhan Nova Arianto mendapatkan kabar buruk jelang turnamen. Pasalnya, satu pemain dipastikan absen dari skuad Timnas U17 Indonesia. Tristan Ibrahim dipastikan absen karena cedera. Dirinya dicoret dari skuad akhir Timnas U17 Indonesia. Nova Arianto menyayangkan absennya Tristan Ibrahim dari skuad Timnas U17 Indonesia. Pasalnya, Tristan merupakan pemain andalan timnya saat ini. Ya pasti, sangat kami sayangkan. Karena Tristan salah satu pemain penting bagi tim, ujar Nova Arianto. Tetapi memang situasinya dia mengalami cedera setelah kami melawan Cina. Lanjutnya, meski begitu, ex-pemain Persebaya Surabaya itu tidak larut dengan absennya Tristan. Dirinya ingin segera menyiapkan tim sebaik mungkin agar tampil maksimal di ajang Piala Asia U17 2025. Kondisi itu tidak bisa menjadi alasan, ujar mantan pemain Persib Bandung tersebut. Kami menyiapkan tim agar pemain bisa tampil maksimal. Siapapun pengganti Tristan, mereka bisa maksimal di pertandingan, lanjutnya. Menghadapi Korea Selatan di laga pertama, Nova Arianto sudah menyiapkan fisik, mental, dan strategi untuk Timnas U17 Indonesia. Anak asuhnya sudah siap mental menghadapi Korea Selatan. Ya pastinya Korea Selatan menjadi lawan paling berat di grup ini, ujar Nova. Tetapi kami sudah mempersiapkan tim dalam hal mental, taktik, dan strategi. Saya lihat pemain cukup siap menghadapi Korea Selatan. Saya harap menghadapi laga pertama, pemain dapat bermain maksimal. Lanjutnya, Patrick Kluivert ternyata beri jaminan kebebasan untuk Ole Roemeny di Timnas Indonesia. Ole Roemeny blak-blakan soal jaminan kebebasan yang diberikan Patrick Kluivert kepadanya di skuad Timnas Indonesia. Ole Roemeny tampil mengesankan bersama Timnas Indonesia dengan torehan 2 gol dari 2 pertandingan yang sudah dijalani. Moncernya performa Roemeny ini ternyata tak lepas dari tang dingin sang pelatih Patrick Kluivert yang berperan besar. Hal ini diakui sendiri oleh sang pemain yang ternyata sudah cukup lama berkomunikasi dengan Kluivert. Komunikasi itu sudah terjalin sebelum jeda internasional, bahkan dilakukan via aplikasi perpesanan instan, WhatsApp. Sebelum jeda internasional ini, kami beberapa kali berbicara melalui telepon dan WhatsApp, kata Ole Roemeny. Ia menjelaskan bagaimana ia melihatku sebagai pemain dan apa peranku di Timnas Indonesia, imbuhnya. Bagi Ole, Patrick merupakan sosok pelatih yang berbeda dari kebanyakan pelatih yang pernah dihadapinya. Menurut Ole, sebagai pelatih, Patrick sangat memahami keinginannya di dalam dan di luar permainan. Salah satunya kebebasan yang dibutuhkan seorang striker dalam sebuah pertandingan. Selain karena karier luar biasa Kluivert, Ole Roemeny merasa sangat luar biasa bisa bekerja sama dengannya. Patrick tidak seperti banyak pelatih lain memahami bagaimana harus menghadapi para pemain dengan karakter yang berbeda. Dia mengerti betul kebebasan apa yang saya butuhkan sebagai seorang penyerang dan telah memiliki banyak pengalaman. Saya sangat menghormati kariernya dan bisa bekerja sama dengannya adalah hal yang luar biasa, pungkas Ole Roemeny. Dan hasilnya, 2 pertandingan 2 gol ditorehkan oleh Roemeny bersama Timnas Indonesia. Kualitasnya benar-benar terbukti sebagai striker jempolan masa depan skuad Garuda. Ole Roemeny masih akan menjadi andalan Timnas Indonesia di 2 laga terakhir. Kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang. Pesan tegas Sumarji ke Kluivert, Timnas Indonesia nggak usah sok-sokan total football lawan Cina. Target poin penuh Timnas Indonesia di kandang saat menjamu Cina di laga ke-9, Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta pada 5 Juni mendatang. Skuad Garuda membutuhkan 3 poin untuk mengamankan 1 tiket ke putaran keempat babak kualifikasi Piala Dunia 2026.
Sementara Cina butuh 3 poin juga untuk mengamankan tempat mereka di babak kualifikasi Piala Dunia ini. Sumarji menyadari penuh apa yang harus dilakukan skuad Garuda. Target 4 poin di 2 laga terakhir. 3 poin dari Cina dan 1 poin saat melawan Jepang akan menjadi modal timnas Indonesia tampil di putaran keempat. Sumarji mengatakan timnas Indonesia tak boleh memandang remeh Cina sebagai lawan selanjutnya. Lalu Patrick Kluivert diminta untuk membuat strategi yang tepat. Jangan asal menggunakan skema total football. Skuad Garuda hanya boleh memainkan gaya bermain seperti itu jika sudah banyak menggelar uji coba. Realistisnya, China kita dapat 3 poin, Jepang 1 poin. Artinya 13 poin untuk melangkah ke round 4, kata Sumarji. Kita tidak boleh mengecilkan Cina, itu yang harus dicamkan, terutama bagaimana kita bisa membuat strategi yang paling tepat. Lalu kita menjalin komunikasi dengan pemain-pemain di klub. Kalau kondisi kita belum melakukan uji coba berkali-kali, saya kira kita tetap berfokus pada hasil dan belum melakukan total football, imbuhnya. Bukan karena timnas Indonesia tidak cocok menggunakan skema total football, tetapi menurut Sumarji belum waktunya. Berkaca dari hasil pertandingan melawan Australia, lalu dengan kekalahan yang sangat mengejutkan. Kalau mau total football harus dilakukan banyak uji coba. Bukan nggak cocok total football, tapi belum saja, pungkas Sumarji. Timnas Indonesia harus bisa belajar dari kekalahan telak saat melawan Australia, meski bisa bangkit melawan Bahrain. Skuad Garuda harus memiliki gaya bermain paten yang bisa diandalkan, baik itu menggunakan sepak bola pragmatis. Atau apapun itu, yang paling terpenting bagi timnas Indonesia saat ini hanyalah menang, bukan permainan cantik. Hanya kemenangan yang bisa membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026, tidak dengan bermain cantik. Hal itu harus menjadi fokus Patrick Kluivert dalam membenahi sistem permainan tim asuhannya saat ini. Bagi timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia, Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, itu mengatakan kualitas para pemain dan semangat untuk lolos Piala Dunia sangat besar. Kini, skuad Garuda pun masih bersaing dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Jawaban menarik Jay Itzes soal rumor didekati Inter Milan hingga Atalanta. Seperti diketahui, saat ini timnas Indonesia sedang berjuang lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berada di urutan keempat dalam klasemen sementara grup C di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kapan Indonesia lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya? Saya yakin ketika kami pergi ke Piala Dunia itu hanya masalah waktu saja, kata Itzes seperti dikutip dalam wawancara di kanal YouTube Serie A. Jay Itzes mengungkapkan tak pernah membayangkan berada di posisinya saat ini. Sebab sejak kecil ia hanya berharap ingin menjadi pemain sepak bola profesional dan bermain di Liga Belanda sebelum bermimpi bermain di Liga Italia. Menurutnya ini juga bisa dicapai oleh timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Sebab apa yang telah dilakukan sejauh ini sudah berjalan dengan baik dan hanya perlu berjuang lebih keras untuk bisa melaju ke tahap yang lebih tinggi. Saya merasa sebagaimana manusia, kita selalu menginginkan lebih. Namun menurut saya, jika kami mampu atau saat kami sukses bersama Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia, itu akan menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam hidup saya, ujar Jay Itzes. Timnas Indonesia hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, skuad Garuda juga bergantung pada hasil dari timnas lainnya untuk menjaga peluang mereka main di pentas sepak bola dunia. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina pada 5 Juni 2025 dalam lanjutan laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK, Senayan. Kemudian harus bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni 2025 di laga pamungkas.
Oxford United bangun stadion baru, akankah target promosi ke Premier League makin nyata dan semakin dekat? Oxford United semakin serius dalam mewujudkan stadion baru sebagai bagian dari proyek ambisius mereka. Klub yang dimiliki pengusaha Anindya Bakri dan Menteri BUMN Erick Thohir ini telah mengajukan izin pembangunan kepada Dewan Kota Cherwell sejak Februari 2024. Dengan kapasitas 16.000 penonton, stadion ini diharapkan menjadi rumah baru bagi tim yang tengah berusaha naik kasta ke Premier League. Saat ini, Oxford United masih bermarkas di Kasam Stadium yang hanya mampu menampung 12.500 penonton. Stadion tersebut memiliki keterbatasan, termasuk tidak adanya tribun di salah satu belakang gawang. Kondisi ini mendorong manajemen klub untuk segera merealisasikan stadion anyar yang lebih modern dan memadai. Proses perizinan stadion baru masih menunggu hasil konsultasi antara pihak klub dan pemerintah kota. Meski demikian, dukungan publik cukup besar dengan 76% masyarakat setempat menyetujui proyek ini. Namun, masih ada sebagian kecil yang menolak, sehingga perlu dilakukan pendekatan lebih lanjut agar rencana ini dapat berjalan lancar. Selain meningkatkan kapasitas stadion, pembangunan ini juga menjadi bagian dari strategi besar Oxford United dalam mencapai target promosi ke Premier League. Klub berharap stadion baru dapat rampung pada musim panas 2026 sejalan dengan ambisi mereka untuk naik ke kasta tertinggi sepak bola Inggris. Investasi besar dari Anindya Bakri dan Erick Thohir menunjukkan keseriusan mereka dalam membangun Oxford United sebagai klub yang kompetitif. Selain infrastruktur, mereka juga aktif dalam mendatangkan pemain berkualitas guna memperkuat skuad. Semua upaya ini dilakukan demi membawa klub ke level yang lebih tinggi. Pembangunan stadion bukan hanya tentang kapasitas dan fasilitas, tetapi juga tentang menciptakan atmosfer yang lebih baik bagi para pendukung. Oxford United ingin memastikan bahwa stadion baru ini menjadi kebanggaan bagi para supporter dan masyarakat sekitar. Dengan perencanaan yang matang, stadion ini berpotensi menjadi simbol kebangkitan klub. Proyek stadion ini tidak hanya berdampak pada tim, tetapi juga pada perekonomian lokal. Dengan adanya stadion baru, potensi lapangan kerja meningkat dan sektor bisnis di sekitar stadion bisa terangkat. Hal ini menjadi faktor penting dalam meyakinkan berbagai pihak agar mendukung pembangunan stadion tersebut. Dengan segala persiapan yang telah dilakukan, Oxford United optimistis bahwa stadion baru ini bisa menjadi tonggak sejarah klub. Selain stadion, Oxford United juga berencana meningkatkan fasilitas latihan mereka agar lebih modern dan mendukung pengembangan. Dengan fasilitas yang lebih baik, klub dapat menarik bakat-bakat muda berbakat serta memastikan bahwa tim utama memiliki sarana yang optimal untuk berlatih dan berkembang. Masuk radar Bolonya, Jay Itzes berpotensi tampil di Liga Champions musim depan. Penampilan apik Jay Itzes di lini belakang Venezia kabarnya masuk radar tim berjuluk Rossoblu itu untuk musim depan. Dilaporkan oleh Tutto Mercato, bek timnas Indonesia, itu menjadi salah satu dari 2 pemain Venezia yang masuk dalam radar Bolonya. Selain Jay Itzes, masih ada nama Gaetano Oristanio yang berposisi sebagai penyerang. Keduanya kini masuk radar pelatih lawan, Vincenzo Italiano. Lebih lanjut, Tutto Mercato menyebut Jay Itzes menarik atensi Bolonya karena statusnya sebagai pemimpin di lini pertahanan Venezia. Bahkan, ex-penggawa FC Eindhoven itu bisa bermain di banyak posisi di lini belakang sehingga bisa menambah kedalaman skuad Bolonya, apalagi di musim 2025-2026 mendatang. Bolonya kemungkinan bakal tampil di Liga Champions, mengingat saat ini Il Rossoblu duduk di peringkat keempat Serie A. Selain karena bakal tampil di Liga Champions, Bolonya juga memantau Jay Itzes karena salah satu bek andalannya saat ini, Nicolo Casale, akan kembali ke Lazio. Sekadar informasi, Nicolo Casale yang jadi tulang punggung Bolonya di lini belakang musim ini berstatus pemain pinjaman dari Lazio. Jika bergabung Bolonya di musim panas 2025 nanti, Jay Itzes berpotensi tampil di Liga Champions dan menjadi pemain Indonesia pertama yang tampil di kompetisi paling elit di Eropa itu. Namun kepindahan ini bisa saja terhalang. Pasalnya, Venezia dikabarkan akan meminta mahar besar untuk Jay Itzes, yakni sekitar 20 juta euro. Selain itu,
Bolonya juga harus siap bersaing dengan klub-klub Serie A yang meminatinya seperti Inter Milan, Atalanta, Torino, hingga Udinese. Rekan Jordi Amat dinaturalisasi untuk perkuat timnas Malaysia, striker House Goal. Bergson da Silva berpeluang memperkuat timnas Malaysia lewat jalur naturalisasi. Pemain asal Brasil itu dikabarkan menjalani proses naturalisasi setelah 5 tahun berada di Malaysia. Jika proses naturalisasinya selesai, pelatih timnas Malaysia Peter Ciklamovski menjamin slot di skuad Harimau Malaysia. Bergson adalah pemain dengan potensi yang luar biasa, kata Peter Ciklamovski, dilansir dari New Straits Times. Jika ia memenuhi semua persyaratan naturalisasi, ia akan dipanggil ke dalam skuad, ujarnya. Pelatih asal Australia itu menilai bahwa Bergson bisa menjadi senjata mematikan di lini depan Malaysia. Ia tampak bersemangat bermain untuk negara, dan itu akan menjadi kombinasi yang fantastis. Ia adalah pencetak gol dan sangat berbahaya di kotak penalti, kata Klamovski. Pemain 34 tahun itu bergabung dengan Johor Darul Takzim pada Maret 2021. Saat itu ia berstatus sebagai pemain pinjaman dari klub Brasil Fortaleza. Hanya butuh 4 bulan, Bergson dikontrak permanen oleh Johor Darul Takzim. Selama di Johor Darul Takzim, Bergson telah mencetak 143 gol dari 138 pertandingan. Ia juga sudah membuat 39 assist. Jika benar telah dinaturalisasi, Bergson akan menjadi tambahan kekuatan timnas Malaysia yang sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Malaysia berada di grup F bersama Vietnam, Nepal, dan Laos. Harimau Malaysia sudah memainkan laga perdana mereka melawan Nepal, di mana menang dengan skor 2-0. Hanya juara grup yang berhak tampil di Piala Asia 2027